Kembali lagi dalam YouTube channel saya. Sebelumnya kembali saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang telah berkenan untuk menonton, like, komen, bahkan subscribe YouTube channel saya. Jadi kembali saya memberitahukan kepada saudara-saudari sekalian bahwa YouTube channel saya ini merupakan YouTube channel yang berisi akan konten-konten edukasi seputaran materi administrasi gereja baru atau mata kuliah yang dulunya dikenal dengan nama organisasi dan manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan akan membagikan kepada saudara-saudari sekalian materi seputaran dimensi yang kelima, yakni dimensi ekologi administrasi gereja baru. Nah, saudari-saudari, yang perlu untuk kita pahami terlebih dahulu ialah mengenai definisi dari ekologi. Jadi, menurut Tyler Miller mengungkapkan bahwa ekologi itu ialah suatu kondisi di mana adanya hubungan timbal balik antara satu organisme dengan organisme yang lain, serta dengan situasi dan kondisi di sekitar organisme tersebut. Nah, ekologi ini pula dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai suatu lingkungan yang bersifat alamiah. Jika kemudian dikaitkan dengan administrasi gereja baru ini, maka pada dimensi yang kelima ini mengenai ekologi dalam administrasi gereja baru, tentu ekologi ini ialah sebuah pemahaman mengenai lingkungan atau sebuah sirkulasi dari penerapan administrasi gereja baru. Ekologi seperti apakah yang tengah dialami gereja, dan kemudian bagaimana respon gereja, terutama pemimpin gereja, di dalam menyikapi masalah-masalah yang berpengaruh pada ekologi gereja. Bagaimana kemudian tindak lanjut gereja dalam menyikapi hal ini? Apakah kemudian gereja harus menutup diri, ataukah gereja harus membuka diri sambil terus berupaya untuk mencari solusi sebagai bentuk pemecahan masalah, dan kemudian harus mengkritisi segala bentuk kejanggalan dan regulasi di tengah ekologi gereja? Semuanya kemudian akan sama-sama kita bahas. Oleh karena itu, mari kita simak secara bersama-sama. Gereja di tengah-tengah peradaban dunia, gereja di tengah-tengah kemajuan zaman. Artinya bahwa gereja ada di dalam dinamika kehidupan yang tentunya berpengaruh pada segala aspek dalam penata layanan gereja itu sendiri. Gereja dianggap harus membuka diri atau go public, lalu memberi pemahaman bahwa gereja itu tidak selalu menutup diri, sebab pada beberapa aspek kehidupan gereja menunjukkan keeksistensianya, bahkan memberikan kontribusi. Nah, pada situasi tertentu gereja itu bisa saja diam, tetapi di dalam situasi tertentu pula gereja diperlukan untuk berkontribusi yang tentunya berdampak bagi warga gereja, entah itu pertumbuhan iman gereja maupun berkaitan dengan sikap hidup dari jemaat-jemaat di dalam gereja. Nah, dalam ekologi gereja tentu berkembang pula perspektif yang berbeda mengenai ekologi gereja, mengenai bagaimana gereja harus bersikap dalam publik. Disinilah peran dari pemimpin gereja yang kembali dibutuhkan, tidak hanya sebagai yang tertinggi dalam gereja, melainkan harus bersikap sebagai seorang yang mampu untuk memberikan teladan yang bisa untuk dipraktekkan bagi jemaat itu sendiri. Nah, saudara-saudari, dimensi ekologi gereja ini tentu memiliki cakupan yang luas yang berkaitan dengan sirkulasi yang berkembang di dalam publik. Penataan pengelolaan gereja itu dipengaruhi oleh beberapa subdimensi, yakni bahwa dimensi politik, ekonomi, hukum, ICTS, dan budaya. Keenam subdimensi inilah yang dipandang bisa untuk mempengaruhi gereja sebab ada di sekeliling gereja. Pertama, kita bahas dulu mengenai gereja dan politik. Jadi tidak perlu saya menjelaskan kepada saudara-saudari sekalian mengenai definisi politik
karena bagi saya saudara-saudari tentu paham apa itu politik. Nah, di sini yang akan saya bagikan ialah bahwa gereja itu membutuhkan politik dan politik itu membutuhkan gereja. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa adanya perspektif bahwa gereja jika ada politik di dalamnya, maka gereja itu akan dipandang kotor, atau jika gereja mau terlibat dalam politik, maka hal itu pula akan dipandang kotor. Nah, politik itu perlu untuk kita pahami, sebab politik itu telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang tentu berdampak pada gereja, bahkan telah melibatkan gereja dalam penyelenggaraan sebuah kebijakan publik. Nah, kemudian mengenai gereja dan hukum. Di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa hukum itu diartikan sebagai sebuah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasaan atau pemerintah. Jadi, hukum itu juga dapat diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagai guna untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam gereja, hukum merupakan aturan-aturan di dalam gereja, khususnya dalam lingkungan Kristen. Jadi ada hukum gereja. Kemudian berbicara soal gereja dan sosial, di sini gereja berhak untuk memberi respon, tanggapan, bahkan memberikan kontribusi terhadap fenomena atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dalam bentuk himbauan, kritik, ataupun bahkan dukungan. Gereja itu perlu untuk memiliki peranan yang penting yang berkaitan dengan pelayanan pastoral yang diperuntukkan bagi masyarakat. Nah, selanjutnya keterkaitan antara gereja dan budaya. Hubungan antara gereja dan budaya ialah gereja harus bisa untuk menerima unsur-unsur kebudayaan yang berguna dengan kebudayaan masyarakat atau dengan kehidupan masyarakat, lalu menerapkannya sesuai dengan kebenaran Alkitab. Yang kelima, gereja dan ICTS atau Internet and Technology Information. Nah, kemajuan di bidang teknologi ini telah kita ketahui bahwa sangat pesat. Entah itu kemajuan di bidang teknologi, informasi, lalu pengaruh-pengaruh media sosial itu tidak luput dari area di mana gereja harus berurusan dan mengambil peran serta menjadi garam dan terang dunia, di mana di tengah kemajuan zaman itu gagasan tentang gereja digital itu pada masa kini menjadi sebuah tawaran kehidupan yang menggereja. Gereja itu menyediakan layanan internet dalam kehidupan, bahkan dalam kehidupan kegiatan kesekretariatan, lalu bentuk-bentuk lainnya seperti memiliki alamat website, email. Tidak sedikit pula yang kemudian jemaat-jemaat pada masa kini itu memiliki akun media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, maupun sebagainya. Jadi kemudian ada juga penggunaan multimedia. Lalu dalam setiap pelaksanaan liturgi itu merupakan bentuk wujud nyata kehadiran gereja yang telah tumbuh bersama dengan kemajuan teknologi informasi dan juga multimedia. Nah, cara gereja bersikap di tengah dunia digital ini tidaklah terlalu berbeda baik secara moral maupun spiritual. Lalu ketika berbicara soal gereja dan ekonomi, maka tentu ekonomi ini berkaitan dengan usaha masyarakat untuk dapat mencapai kemakmuran. Dalam usaha tersebut, gereja perlu untuk berkontribusi nyata terhadap perekonomian masyarakat yang tidak lain adalah bagian dari gereja, seperti bentuk pelayanan kasih atau diakonia yang tengah gereja terus lakukan sampai saat ini. Saudara-saudari, dalam ekologi administrasi gereja baru itu terdapat juga cara pandang atau paradigma gereja yang terdiri atas beberapa bentuk paradigma, yakni bahwa paradigma tertutup, paradigma terbuka, dan juga paradigma moderate. Nah, ada pula kemudian karakter dari ekologi administrasi gereja, yakni turbulence, artinya bahwa bersifat disruptif dan itu terletak pada tingkat kelangkaan
ketersediaan dan juga kelimpahan. Lalu level adaptasi ekologi administrasi gereja pun terdiri atas dua bagian, yaitu level pendekatan yang berkaitan dengan strategi dan level substansi yang berkaitan dengan hakikat. Saudara-saudari, berdasarkan akan apa yang sudah saya sampaikan di sini, kita perlu paham bahwa administrasi gereja baru itu terkadang memandang seperti yang sudah saya sampaikan mengenai hubungan gereja dan politik, bahwa administrasi gereja baru itu memandang bahwa politik itu mulia dan esensi politik itu terletak pada apa yang harus dilakukan oleh politikus, dalam hal ini oknum-oknum yang terlibat dalam kehidupan berpolitik. Gereja akan kesulitan mengenai regulasi jika tanpa politik yang melahirkan kebijakan publik. Gereja perlu untuk bersama-sama dengan politik. Politiklah yang berhak untuk merebut legitimasi kekuasaan dari rakyat, yang kemudian bisa untuk memiliki otoritas dalam memberdayakan manusia juga alam. Disinilah kita menemukan peran gereja untuk dapat mendampingi dan mengawasi, sehingga dalam pelaksanaan sebuah kebijakan yang ada itu tidak melenceng dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Partisipasi gereja adalah mempersiapkan dan mengutus jemaat yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan dan berperan dalam pemberdayaan ekonomi jemaat, juga pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa kini. Berdasarkan atas apa yang sudah saya sampaikan itu, sekiranya dapat membuat kita semakin paham bagaimana ekologi administrasi gereja di masa kini,